Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menganugerahkan bagi kami Roh Kudus untuk boleh mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa iblis juga tidak pernah berhenti untuk mengacaukan pikiran kami. Kami tolak di dalam Tuhan Yesus, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami sungguh mengerti maksud-maksud Tuhan. Segala perangkat yang kami gunakan, biarlah Engkau menguduskan, Engkau juga memberkati supaya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah keluarga yang berpusat pada Kristus. Keluarga yang berpusat pada Kristus. Tentu akhir-akhir ini keluarga adalah sangat penting sekali, isu yang sangat penting dibahas. Nah, saya sangat terkesan juga ada seorang gubernur Jawa Barat, untuk mengatasi persoalan di tengah-tengah keluarga, secara khusus untuk anak yang bermasalah, akan dimasukkan dalam barak militer. Ya, tentu itu adalah tindakan terakhir. Nah, di dalam mengatasi persoalan di tengah-tengah keluarga. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang keluarga yang berpusat pada Kristus. Tentu yang menjadi pusatnya adalah Kristus. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi, serta hidup bersama dan saling mendukung satu sama lain. Jadi unit keluarga itu adalah, ya secara sederhananya, ada kepala keluarga, ada anggota-anggotanya. Jadi dalam keluarga Kristen, yang menjadi kepala keluarga adalah suami dan istri, anggota, dan juga anak-anak di bawah, dan keluarga-keluarga yang bersama dengan mereka. Keluarga berperan penting dalam pertumbuhan karakter, nilai, dan pendidikan anggotanya. Jadi keluarga Kristen yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah keluarga yang menjadikan ajaran dan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tentu di dalam dunia ini ada banyak standar atau nilai yang dibangun atas keluarga. Tentu di dalam budaya tertentu yang menjadi pemimpin keluarga adalah istri atau matrilineal. Nah, di dalam budaya tersebut yang menjadi kepala keluarga adalah istri. Di Indonesia juga ditemukan ada budaya yang menganut paham itu.
Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mengakui atau menerima bahwa yang menjadi kepala keluarga adalah suami atau ayah. Setelah itu istri, setelah itu anak-anak. Jadi susunannya pusat paling tinggi adalah Kristus, di bawahnya suami, setelah itu istri, anak-anak bertambah dengan kalau ada keluarga-keluarga yang lain yang masuk dalam rumah tangga itu, termasuk kakek dan nenek. Mereka standar posisinya di bawah, bukan di atas dalam sebuah rumah tangga. Secara khusus untuk budaya tertentu juga, kadang-kadang kehadiran kakek dan nenek ini juga menjadi masalah yang besar terjadi di tengah-tengah keluarga. Nah, keluarga Kristen adalah Kristus menjadi pusat kehidupan. Jadi pusat kehidupan digambarkan seperti sebuah roda yang mempunyai jari-jari, yang pusatnya juga adalah cakram. Nah, kalau salah satu jari-jari itu lepas, itu akan mempengaruhi fungsi daripada roda itu berputar maksimal. Dan kalau salah satu jari-jari itu sudah terlepas dari ujungnya, itu akan mengganggu fungsi daripada roda itu berputar, kecuali jari-jarinya itu dilepas. Tetapi ketika dia dilepas, itu juga akan mempengaruhi kekuatan dari sebuah roda berfungsi dengan baik. Demikian juga keluarga Kristen. Keluarga Kristen harus kembali kepada peran masing-masing. Tidak boleh tumpang tindih atau posisi yang berubah. Kalau anak tidak boleh mengambil alih posisi daripada bapak. Demikian juga bapak tidak boleh mengambil alih fungsi daripada istri atau ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjadi pedoman dalam membina hubungan antar anggota keluarga. Sumber ajaran tertinggi daripada kehidupan orang Kristen adalah Alkitab. Alkitab menjadi manual books daripada orang percaya. Nah, di dalam hal apa itu Alkitab sangat berperan penting dalam kehidupan anggota keluarga? Di dalam hal mengasihi, di dalam hal saling mengampuni, di dalam hal saling merendahkan hati, dan saling melayani. Fungsi atau secara singkat, keluarga menjadi gereja, unit terkecil gereja di tengah-tengah dunia ini. Sumber otoritas dan pengajaran dalam keluarga adalah Alkitab. Tentu Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam pengajaran di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya di dalam kitab Perjanjian Lama atau Ulangan, ajarkanlah firman itu berulang-ulang. Nah, bagaimana keluarga yang berpusat dalam Kristus menurut Kolose pasal 3 ayat 18 tentu sampai 25 saya sebutkan, di situ juga ada hamba-hamba disebutkan. Nah, kitab Kolose, Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk memikirkan hal-hal surgawi dan bukan duniawi. Nah, tentu penulisan kitab Kolose dilatar belakangi adanya masalah di dalam kehidupan berjemaat di Kolose. Munculnya pengajaran palsu. Kehadiran yang palsu akan mengganggu kehadiran yang murni atau yang asli. Jadi selalu penulisan Alkitab ataupun penulisan surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Kolose, di Efesus, di Tesalonika, dan jemaat-jemaat yang lain selalu dilatar belakangi adanya masalah. Artinya kehidupan berjemaat juga demikian, kehidupan berkeluarga juga demikian. Nah, di dalam jemaat Kolose, masalah yang paling urgent ataupun masalah yang sangat mendasar di situ adalah masalah ajaran tentang keilahian Kristus dan juga kemanusiaan Kristus. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. Nah, tujuan utamanya juga bahwa keselamatan di dalam Kristus
Itulah yang mendasari kehidupan beriman orang percaya. Nah, oleh sebab itu di dalam pasal 3 dikatakan ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, jemaat di Kolose harus mengutamakan hal-hal yang bersifat surgawi. Masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita mengutamakan hal-hal yang di dunia ini, kita bisa terpengaruh dengan segala berbagai macam cara. Demikian juga hidup berkeluarga. Keluarga yang kita mungkin tidak bisa mengatakan bahwa keluarga kita juga dipengaruhi dengan berbagai macam budaya. Ya, budaya, suku, bangsa, bahkan agama. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya di dalam Kristus, pusat dan otoritas pengajaran bersumber dari Alkitab. Nah, yang kedua adalah, sebagai orang percaya, kita harus menerima Kristus adalah Tuhan atau Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang ke-23 dan 24, dari Kristus menerima upah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap anggota keluarga, kalau ini menjadi tujuan dan pusat daripada kehidupan berumah tangga ataupun berkeluarga, semuanya akan baik-baik saja. Yang ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya bagaimana ini? Kalau kita sadar bahwa upah kekal yang akan kita terima dari Kristus, kita akan mempertuhankan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya tanggung jawab sebagai orang percaya pusatnya kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita sebagai orang-orang percaya hidup di dalam Kristus. Nah, ada 3 poin secara khusus untuk keluarga yang harus kita pahami bersama supaya hidupnya berjalan sesuai dengan ajaran Kristus. Yang pertama adalah di ayat yang ke-18, dimulai dengan istri tunduk kepada suami. Saya juga lama memikirkan ini, mengapa Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose, dimulai dengan istri yang tunduk kepada suami. Setelah saya mempelajari kitab yang lain, tafsiran yang lain juga, ternyata ini berlandaskan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, dimulai dari istri yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Ya, dimulai dari Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Jadi betapa besarnya pengaruh istri di tengah-tengah rumah tangga. Ya. Yang pertama adalah potensi untuk memberontak itu terjadi bisa saja dimulai oleh istri. Oleh sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Diikuti dengan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Artinya, ketetapan ataupun ketundukan istri, pedomannya adalah harus takut akan Tuhan. Bukan dengan ketundukan yang sifatnya asal tunduk, kan begitu. Tetapi tunduk dalam sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Ya, dominan yang hadir pada pagi hari ini kaum ibu ya.
Dimulai dari tunduk kepada suami. Ya, tentu ini penting sekali kita renungkan bersama. Mengapa Tuhan harus berbicara kepada istri harus tunduk kepada suami? Di dalam Efesus pasal 5, ya sebentar saya buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 juga demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau di dalam di dalam kitab Efesus, ketundukan istri kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Kolose dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bagaimana untuk Tuhan? Apakah dimulai dengan tapi? Nah, kan sering sekali ketundukan kita dipengaruhi dengan tapi tunggu dulu dia berubah. Tapi tunggu dulu dia mau ini. Kan itu. Sering sekali terjadi seperti itu ketika saya konseling kepada ibu-ibu. Ya. Di ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di ayat 23, di dalam kitab Efesus pasal 5, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi posisinya Kristus tertinggi, setelah itu suami, baru diikuti istri. Seperti tangga. Tidak mungkin, tidak bisa posisinya berubah. Nah, kalau berubah atau terlalu jauh jaraknya, itu juga masalah. Orang akan kesulitan menaiki sebuah tangga. Baru yang kedua, suami harus mengasihi istri. Nah, di ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami bisa berpotensi melakukan kekerasan. Karena suami-suami Tuhan berikan tubuh yang kekar, tubuh yang kuat. Ya. Kekerasan di dalam rumah tangga itu sebabnya Tuhan berfirman kepada suami supaya mengasihi istri. Nah, cerminannya adalah kasih Kristus. Kalau di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus menyerahkan dirinya kepada jemaat. Demikian juga suami harus menyerahkan dirinya untuk istrinya. Mengasihi istri, tidak kasar. Mencerminkan kasih Kristus. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus lebih panjang pembicaraannya dikatakan di sini. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi ukurannya mengasihi istri adalah mengasihi diri sendiri. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Yang ketiga adalah anak yang taat kepada orang tua. Di ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itu ialah yang indah di dalam Tuhan. Kalau di dalam kitab Efesus dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ukurannya tetap Tuhan. Ketaatan anak-anak kepada orang tua adalah
ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ketaatan yang buta, tetapi ketaatan kepada Tuhan juga adalah, ketaatan kepada orang tua adalah harus menjadi ekspresi hormat kepada Tuhan. Nah, orang tua membimbing dan mengajar firman Tuhan. Ini yang menjadi sering permasalahan di tengah-tengah rumah tangga saat ini. Anak-anak yang bermasalah. Sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu terjadi bukan muncul sendirian. Tetapi anak-anak yang bermasalah muncul karena ada di dalam keluarga atau peran keluarga yang tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan yang sudah memilih keluarga. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, tentu ada ambang batas yang tidak bisa diselesaikan. Nah, berarti peran orang tua, peran ayah dan ibu mungkin bisa terbatas ataupun tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Nah, anak yang taat kepada orang tua harus mengekspresikan sikap hormat kepada Tuhan. Tentu orang tua membimbing dan mengajarkan firman Tuhan. Nah, bagian yang keempat, ada juga bagian yang keempat, orang tua tidak membuat anak tawar hati. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, anak-anak sangat mudah tawar hatinya. Tentu kita semua pernah jadi anak-anak. Untuk bisa menolong kita, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana orang tua kita dulu mengajar kita. Tentu daripada orang tua kita, di dalam hal apa mereka bisa ditiru dalam mendidik anak, di dalam hal apa dievaluasi bagaimana mereka mendisiplin kita. Tawar hati, anak-anak sangat konsisten dengan janji. Ya, anak-anak selalu mengingat janji orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak sangatlah mengingat ketetapan-ketetapan yang dibangun di atas rumah tangga. Anak-anak sangat konsisten dengan ketetapan itu. Sering sekali anak-anak menjadi tawar hati ketika orang tua memberi ketetapan atau aturan di dalam rumah tangga, tapi yang melanggar pertama adalah orang tua. Ini sangat mempengaruhi kehidupan daripada seorang anak. Nah, tentu di ayat 22 ini berbicara mengenai hamba-hamba. Kita semua adalah hamba-hamba di dalam Tuhan. Tetapi di dalam ayat 22 ini adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan orang Kristen. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tidak jarang juga, maaf kalau saya sebutkan ini, pembantu zaman sekarang tidaklah mudah dipercaya, kan begitu. Tentu hal ini mengapa terjadi? Di dalam sebuah rumah tangganya orang Kristen pun yang menjadi pembantu bukanlah orang Kristen. Tentu nilai dan ajaran tidak sama. Hal ini juga menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa terwujud apabila Kristus menjadi pusat kehidupan. Ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai keluarga, seorang suami melakukannya, mengasihi istri, standarnya kasih Kristus, bukan kasih pribadi. Ya, keinginan saya maunya kau seperti ini. Kenapa banyak keluarga bermasalah, pasangan suami istri bermasalah? Karena seorang suami menginginkan istrinya seperti yang dia mau, bukan yang Kristus mau. Demikian juga istri menginginkan suaminya seperti yang dia mau,
bukan yang Kristus mau. Itu sebabnya di dalam keluarga sering terjadi persoalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, demikian juga anak-anak. Orang tua menginginkan anak-anaknya seperti yang dia mau. Maunya kau jadi guru, maunya kau jadi dokter, maunya kau jadi begini dan begitu. Tetapi kalau kita sama-sama berpusat pada Kristus, tentu hal ini tidak mungkin tidak terjadi. Dan hal itu yang Tuhan inginkan adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang hidup harmonis, karena Kristus menjadi pusatnya, bukan diri sendiri. Kristus menjadi tujuan dari sebuah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami diingatkan kembali sebagai keluarga Kristen, keluarga kami kiranya senantiasa berpusat kepada Kristus. Kristus menjadi tujuan utama kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami, di antara keluarga kami yang saat ini ada anggota keluarga yang jauh dari Kristus, kiranya Tuhan membawa mereka pulang kembali supaya mereka boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekiranya di antara kami juga ada yang anggota keluarga kami tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Kristus, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengasihi mereka di dalam kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati semua keluarga kami. Siapapun kami ya Tuhan, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, supaya kami memerankan fungsi kami masing-masing seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.